Bertolak
setiap kami dalam hadirat-Mu Bapa. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri, jangan ada yang berdiam diri. Puji dan gembala kita. Senangkan hatinya dengan pujian penyembahan pengagungan yang kami naikkan. Layanan lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan hati jemaat. Jangan ada yang memberatkan hati. Biar setiap kami merasakan kebenaran, biar kami merasakan kebenaran. Berkati umat-Mu, berkati umat-Mu, biar setiap umat
kami mau terus menyukakan Engkau Bapa. Biar semakin hari Engkau yang semakin dimuliakan di tempat ini oleh seluruh jemaatmu di tempat ini Bapa. Semakin hari Engkau semakin diagungkan. Terima kasih. Puaskan setiap umatmu Tuhan. Puaskan setiap kami Bapa. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan umat-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kalau Engkau ada di tempat ini, Engkau pasti memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau pasti mengurapi setiap umat. Engkau pasti Tuhan menyembuhkan penyakit kami Bapa. Kau yang mengangkat segala beban kami. Apapun pergumulan masalah kami percaya kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Sehingga tidak ada satu pergumulan pun yang tidak dapat Engkau selesaikan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat terjadi di tempat ini. Ada mujizat terjadi di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam di kaki-Mu mendengarkan tuntunan dan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Pertajam telinga kami untuk mendengarkan arahan-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mudah diajar, yang mudah dibentuk Bapa. Secara khusus hamba memohon pengurapan yang daripada-Mu. Karena tanpa Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, hamba tidak bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Jangan ada kesombongan. Jangan ada merasa hamba mengerti kebenaran firman. Biar hanya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang semakin besar Bapa. Dan hamba-Mu semakin kecil. Pakai hamba-Mu sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak. Urapi hamba, urapi hamba. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau mendeklarasikan firman-Mu. Mari angkat Alkitab kita di tangan kanan kita. Kita akan sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan. Mari kita deklarasikan dengan iman yang teguh, iman yang kokoh. Dengan sungguh-sungguh kita percaya bahwa firman ini adalah berkuasa. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Aku percaya firman berkuasa. Aku percaya firman dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, kita masih boleh beribadah. Ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan hebat kita, bukan gagah kita, tetapi memang kalau kita masih beribadah ini benar-benar Tuhan yang memberikan anugerah bagi setiap kita ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberikan satu
klarifikasi ya, dimana minggu kemarin Pak Gunandar menyampaikan tentang perpuluhan. Ya, saya mau kasih tahu bahwa Pak Gunandar ini bukan pengerja BTC. Jadi apa yang disampaikannya ini itu adalah keinginannya dia sendiri ya. Sementara Pak Wiryo mengajarkan kita tentang perpuluhan, di mana perpuluhan itu isunya bukan masalah uang. Perpuluhan itu isunya masalah ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Yes. Ya. Jadi Pak Wiryo mengajarkan kepada kita 10% kita untuk mengembalikan perpuluhan, 10% kita juga harus mengembalikan benih, 70% untuk operasional kita, dan 10% untuk saving. Ya. Jadi kalau kita mau memberi orang tua kita, ya, atau orang-orang yang kita kasihi yang berkekurangan, itu bukan diambil dari perpuluhan, tetapi dari benih. Ya, itu yang diajarkan oleh Pak Wiryo kepada kita semua. Ya, sekali lagi saya harus mengklarifikasi ini supaya kita sama persepsinya, sama paradigmanya tentang perpuluhan ini, dan juga tentang bahasa roh. Ya, bahasa roh itu karunia, tidak bisa diajarkan oleh pendeta siapapun juga ya. Kita sendiri yang minta supaya Roh Kudus ya mengurapi kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus mengajar kita untuk kita bisa berbahasa roh. Ya, jadi itu klarifikasi yang harus saya sampaikan. Ya, sekarang mari kita sama-sama termasuk kita akan belajar. Tolong PPT-nya ditampilkan ya, tetap dalam serial Walking with God ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan judul dari khotbah yang akan disampaikan pagi hari ini yaitu The Great Unknown, hal yang besar yang tidak kita ketahui. Boleh PPT-nya Bang? Oke. Nah, kita pengen biar kita sama-sama belajar hal besar apa yang tidak kita ketahui ya. Mungkin saat ini kita sedang masuk di dalam lembah air mata. Mungkin saat ini kita ada di dalam pergumulan yang sangat berat. Mungkin kita juga saat ini ada di dalam titik terendah ya. Tetapi kita harus percaya ya, bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Ya. Sudah siap KPT-nya? Nah, kenapa pada saat kita jadi begini? Begitu kan? Bentar ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa pada saat kita ada di dalam titik terendah, kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Bahkan kita sudah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan. Kita minta tolong kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan itu diam saja. Tuhan tidak menjawab apa-apa kepada setiap kita. Ya. Jadi kenapa gitu? Tuhan ini kok diam saja? Kita akan belajar sesuatu yang besar yang tidak kita ketahui ya. Bukan karena Tuhan enggan memberi jawaban kepada setiap kita, melainkan karena Dia sedang melindungi kita. Boleh diisi aja ya outline-nya, karena kita sambil menemukan PPT yang sedang dipersiapkan oleh media ya. Jadi yang pertama tadi yang harus dijawab yaitu tetapi Tuhan diam ya. Yang kedua, slide yang kedua, Tuhan melindungi kita. Melindungi dari apa? Kalau kita mendengar cerita tentang Yusuf, semua tahu ya cerita Yusuf. Yusuf diberikan janji Tuhan atau diberikan mimpi oleh Tuhan pada usia berapa? Ada yang bisa menjawab? Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan pada usia berapa? Halo Bapak Ibu Saudara?
usia 17 tahun ya. Yusuf diberikan mimpi, diberikan janji oleh Tuhan. Kamu akan menjadi seorang pemimpin, bahkan adik kakak-kakak kamu juga akan menyembah Engkau, bahkan kedua orang tuamu juga akan menyembah Engkau. Itu mimpi, bahkan sampai 2 kali mimpi itu diberikan kepada Yusuf ya. Ini udah KPF. Ini tapi belum bisa di ini ya. Udah. Ke atas. Oh, harus dicabut. Oh, belum dicabut. Oke, ya. Jadi itu mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Seandainya, ini kenapa Tuhan seolah-olah diam saja? Ya, Tuhan ingin melindungi setiap kita. Seandainya, ya, kronologisnya secara jelas diberitahukan kepada Yusuf. So, kamu nanti akan menjadi pemimpin, bahkan adik kakak kamu juga akan menyembah. Tetapi, so, kalau dikasih tahu nih sama Tuhan, sebelum digenapi mimpi itu, kamu akan masuk dulu ke sumur yang dalam, kamu akan dijual ke Mesir, kamu akan menjadi budak di tempat Potifar. Bahkan setelah kamu bekerja baik, kamu diangkat, dipercaya, tetapi kamu difitnah oleh si tante. Terus kamu dipenjarakan, kamu ditipu oleh juru minum, oleh juru roti. Baru kamu ketemu sama Firaun, baru kamu diangkat. Nah, seandainya Tuhan memberitahukan kronologisnya itu sama Yusuf, kira-kira pertanyaannya, Yusuf mau nggak menjalani? Jadi budak berapa tahun? Di penjara berapa tahun? Kalau ini ya, udah. Kalau dikasih tahu sama Tuhan, saya percaya Yusuf nggak mau. Yusuf pasti melintir, nggak mau lah Tuhan. Saya harus jadi budak, saya harus dipenjara, saya harus difitnah, saya harus mengalami sesuatu yang nggak mengenakan. Makanya kenapa seolah-olah Tuhan diam saja? Karena Tuhan ingin melindungi kita. Amin. Ya. Amin. Charles Ferguson mengatakan, ketika kamu tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah kepada hatinya Tuhan. Amin. Kita seolah-olah, kok Tuhan diam saja ya, kok Tuhan tidak menolong saya. Percayalah bahwa janji Tuhan itu tiada tanding. Percayalah bahwa Tuhan ini tidak pernah mengingkari janjinya. Hatinya ini selalu ingin supaya kita ini diberikan yang terbaik. Ini hatinya Tuhan. Kita akan belajar lebih lagi ya. Kenapa kok seolah-olah Tuhan ini diam saja? Yuk kita baca sama-sama. Lihat di depan aja. Yohanes 16 ayat yang ke-12. 2, 3. Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Inilah kenapa alasan Tuhan seolah-olah Tuhan ini tidak menjawab apa yang menjadi doa kita. Seolah-olah Tuhan itu mendiamkan kita. Kita tergeletak, kita ada dalam suatu pergumulan yang berat, tapi Tuhan tidak ngomong apa-apa. Inilah karena kalau dikasih tahu kepada setiap kita seutuhnya oleh Tuhan, maka kita belum dapat bisa menanggungnya. Kita belum kuat untuk menanggungnya. Ya. Nah, penderitaan yang dialami Yusuf merupakan sebuah proses persiapan yang harus dijalani, bukan dijelaskan. Jadi penderitaan yang Yusuf alami, ya, Yusuf diberikan mimpi pada usia
17 tahun. Tergenapi pada usia berapa? 30 tahun, ya. Jadi proses perjalanan inilah yang harus dijalani oleh Yusuf, bukan untuk dijelaskan oleh Tuhan. Dan proses ini merupakan suatu persiapan bagi Yusuf. Amin. Makanya kalau kita masuk di dalam lembah air mata, kita dibawa Tuhan masuk di dalam pergumulan yang berat. Ini artinya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya. Katakan kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Dan setiap kali Tuhan diam, bukan berarti Dia tidak peduli, melainkan sedang melindungi kita agar kita sampai pada rencananya Tuhan atau destininya Tuhan. Amin. Tuhan diam bukan berarti tidak peduli. Tuhan ingin mempersiapkan setiap kita sampai benar-benar kita siap dan sampai kita juga bisa melakukan rencananya Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Ini jadi jangan salah paham sama Tuhan. Ya, katakan diri kanannya, jangan salah paham sama Tuhan. Salah paham. Atau jangan gagal paham. Ya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Amin. Rick Warren mengatakan, lembah-lembah terdalam seringkali mempersiapkan kita untuk mendaki gunung-gunung tinggi. Saat kita dibawa ke lembah yang terdalam, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita untuk supaya kita bisa mendaki gunung-gunung yang tinggi, untuk supaya kita bisa dibawa naik oleh Tuhan semaksimal mungkin, setinggi mungkin. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk belajar lebih dalam lagi. Ada 4 syarat ya, untuk kita bisa menerima jawaban Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-16 dan sampai ayat yang ke-19. Yuk kita dengan cepat kita buka Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita baca ya, saya bergantian baca dengan Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca yang ke-16 ya. Mazmur 105 ayat yang ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya lah seorang mendahului mereka. Ayat yang ke-17-nya berapa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengikat kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janjinya membenarkannya. Amin. Ya, amin. Jadi Yusuf dibawa masuk dalam satu pergumulan, satu proses. Ya. Firman Tuhan katakan sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkan. Artinya kalau kita mau menerima jawaban Tuhan, yang pertama kita harus mengerti timingnya Tuhan. Kita harus mengerti waktunya Tuhan. Karena pada saat waktunya Tuhan sudah selesai, maka Tuhan akan memberikan penyediaan kepada kita secara supranatural. Amin. Yang pertama, kenapa seolah-olah Tuhan tidak menjawab? Kita harus tahu. Karena waktunya Tuhan belum genap atas setiap kita. Saudara Stanley mengatakan, waktu Tuhan selalu sempurna bagi setiap saudara dan saya. Seringkali kita maunya Tuhan jawab dong, Tuhan kasih tahu dong. Tapi kalau kita dikasih tahu secara mendetil sama Tuhan, kita belum siap untuk menanggungnya. Makanya proses ini harus dijalankan, bukan untuk dijelaskan oleh Tuhan. Ya, jalani saja. Amin. Nanti setelah selesai waktunya, baru kita tahu, oh ini ternyata rencana Tuhan
dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Amin. Dan waktunya Tuhan itu disebut dengan kairos. Ya. Waktunya manusia ini disebut dengan kronos. Dan waktunya Tuhan memberikan suatu persiapan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya Yusuf, usia 17 tahun menerima mimpi, usia 30 baru tergenapi. Artinya ada 13 tahun untuk masa persiapannya Yusuf. Sementara Musa beda lagi. Musa masuk di dalam masa persiapan itu sampai 40 tahun. Ya. Atau saya boleh katakan masa persiapan itu boleh dikatakan juga masa penantian bagi setiap kita yang masuk di dalam waktunya Tuhan. Begitu juga dengan Abraham. Pada saat Abraham menerima janji Tuhan untuk punya keturunan, usia berapa? 9. Pada saat Abraham menerima janji Tuhan, pada saat menerima janji Tuhan, Abraham sudah usia berapa? 75 tahun. Ya. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, kamu akan menerima, kamu akan mendapatkan keturunan. Ya. Aku akan memberikan keturunan seperti pasir di lautan dan bintang-bintang di langit. Artinya banyak sekali. Tuhan memberikan janji. Apakah tahu usia 70 lalu janji Tuhan itu tergenapi? 1 tahun kemudian lalu Abraham dan Sarah menggendong anak? Enggak. Apakah di usia 80 janji Tuhan tergenapi? Apakah di usia 90 tergenapi? Dan pada saat usia 99 baru Abraham menerima lagi janji yang kedua. Tuhan berkata, tahun depan kamu akan menggendong seorang anak. Artinya pada saat menerima janji Tuhan 75 tergenapi di usia 100 tahun. Ada selisih 25 tahun masa penantiannya Abraham. Jadi semua orang ya, masuk dalam kairosnya Tuhan itu berbeda-beda. Ya ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung kita siap, tergantung waktunya Tuhan juga. Kalau kita semakin siap, maka waktunya akan semakin cepat. Yang kedua, untuk menerima syarat supaya Tuhan menjawab, yaitu yang dikatakan tentang kedewasaan atau maturity, ya. Apakah kita sudah cukup dewasa untuk menerima apa yang Tuhan janjikan? Kalau kita belum dianggap dewasa oleh Tuhan, maka masa persiapan itu akan semakin lama, semakin panjang. Karena di dalam Galatia 4 ayat yang ke-1 dan kedua di outline Bapak Ibu Saudara nggak ada. Saya bacakan saja. Di sini dikatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Artinya kalau kita belum dianggap dewasa, kalau kita masih dianggap anak-anak, ya, sedikit pun kita tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Sungguh pun kita ini adalah ahli waris, anak-anaknya Tuhan. Tetapi kalau kita belum mengalami satu kedewasaan, maka kita tidak beda dengan seorang hamba. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saatnya yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ada satu cerita, sepasang suami istri masih mempunyai anak, ya kurang lebih 4-5 tahun. Karena suami istri ini bekerja, maka dia mengambil seorang pengasuh untuk menjagai anaknya yang masih usia 4 atau 5 tahun. Nah, pertanyaan saya, pada saat suami istri bekerja, siapa yang diberikan tanggung jawab untuk menjagai rumahnya?
Pengasuhnya atau anak-anaknya? Masuk. Pasti pengasuhnya. Karena anaknya masih belum dewasa, masih anak-anak. Ini suami istri bilang, jaga pintu ya, kunci kalau saya sudah berangkat pergi ke bekerja, tolong pintunya dikunci, tutup rapat-rapat. Jaga anak saya. Mungkin pada saat anaknya juga pengen ngambil sesuatu di kulkas, mungkin mau ngambil es krim, dia juga harus bilang sama pembantunya, sama pengasuhnya itu, Mbak tolong ambilin es krim di kulkas. Kalau mbaknya bilang nggak boleh, anaknya bisa nggak melawan itu? Itu kan punya saya. Nggak bisa, kenapa? Karena dia statusnya sama seperti hamba. Dia belum punya otoritas. Tetapi kalau anak itu udah semakin besar, semakin dewasa, maka kalau dia mau ngambil sesuatu, makanan atau minuman di dalam kulkas, dia nggak perlu lagi izin siapa-siapa. Betul nggak? Dia tinggal buka, ambil aja. Walaupun mungkin bukan dia yang membeli, walaupun orang tuanya yang mempersiapkan segala makanan atau minuman di kulkas, tapi dia tahu bahwa ini adalah miliknya. Karena dia anak, dia ahli waris. Jadi apa yang ada di kulkas dia boleh ambil aja, dia boleh makan atau minum aja. Nggak perlu dia izin ke siapa-siapa. Namun kalau kita masih anak-anak, ini bedanya. Kita harus minta, kita harus izin, padahal itu punya dia sendiri. Tapi dia belum bisa menanggungnya. Ya, sampai sini jelas Bapak Ibu Saudara? Ya. Kenapa kita belum menerima jawaban dari Tuhan? Karena kita masih dianggap belum dewasa. Ya. Rick Warren mengatakan, Tuhan lebih peduli pada karakter kita daripada kenyamanan. Makanya pada saat kita diproses oleh Tuhan, pada saat kita masuk di masa penantian atau masa persiapan, yang Tuhan proses itu karakter kita. Yang Tuhan mau ini, kita ini berubah. Cara berpikir kita berubah, cara pandang kita berubah, cara bicara kita berubah, karakter kita berubah. Dan itulah berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Tuhan ingin supaya kita ini mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, maka apa yang ada di dalam Kristus itu harusnya itu tertransfer kepada setiap kita. Kita jadi penuh kasih, kita jadi penuh murah hati, kita jadi penuh kesabaran. Ya, semua buah roh itu. Kemarin jadi ingat kemarin doa fajar ya, Pak Suryo bicara tentang buah roh ya. Itu harusnya tertransfer karena kita menjadi pengikut, karena kita ini pengikut-pengikutnya Kristus. Itu buah roh itu semua ada di dalam diri Kristus. Itulah yang harus masuk di dalam kehidupan kita. Ya, kita jadi penyabar. Tapi pertanyaannya, mudah nggak untuk menjadi penyabar? Pendeta mudah nggak? Nggak ada pendeta lagi yang cuma satu. Pendeta juga manusia, kadang-kadang harus latihan. Makanya Tuhan itu bawa kita itu semuanya, tidak terkecuali. Mau pendeta, mau jemaat, semuanya akan dibawa masuk oleh Tuhan ke masa penantiannya Tuhan, ke masa persiapannya Tuhan, sampai karakter kita ini dipulihkan, sampai apa yang ada pada Kristus itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya, kita murah hati, kita semakin mengasihi sesama kita, kita penuh dengan kesabaran, kita penuh dengan penguasaan diri. Respon kita, ya, kalau menghadapi sesuatu itu, respon kita yang Tuhan mau itu seperti responnya Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, syarat untuk kita bisa menerima jawaban dari Tuhan yaitu kapasitas kita. Kapasitas kita harus semakin hari semakin diperbesar. Supaya kita bisa menampung dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kapasitas kita harus ditarik, memang gak enak.
yang biasanya santai-santai, yang biasanya leha-leha, harus ditarik untuk mendisiplinkan diri supaya kita mampu untuk menampung apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Amin. Mau diperbesar kapasitasnya, nggak enak. Ya, kita yang biasanya sembrono, ya nggak ada yang ngatur, sekarang harus kita mengikuti apa yang menjadi hukum-hukumnya Tuhan. Kita harus mentaati apa yang Tuhan mau supaya kita berubah di dalam kehidupan kita, dan sehingga kapasitas ini semakin hari semakin membesar. Kalau kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 21, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Kalau seandainya saat Yusuf diberikan mimpi dan janji Tuhan, besoknya langsung dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, menjadi orang kedua. Ya. Apakah mampu nggak Yusuf? Nggak mampu, ya, karena belum dipersiapkan. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana Tuhan belajar manajemen untuk mengelola satu bangsa yang besar ini? Yaitu pada saat dia ada di rumah Potifar, dia menjadi pembantu, ya, dia bekerja baik, ya, dia mengerti bagaimana mengelola keluarga, rumah tangga, sehingga dia angkat menjadi kepala ART, ya. Di situ dia belajar, terus belajar. Bahkan di penjara pun dia belajar. Dia menjadi napi yang baik, sehingga dipercayakan oleh kepala penjara untuk bisa membagi-bagikan makanan apa segala macam yang ada untuk mengurus penjara. Disitulah Yusuf belajar memanage sesuatu, sehingga pada saat waktunya dia mampu mengerjakan yang Tuhan percaya. Dia bisa memanage satu bangsa yang besar. Dia bisa mengelola hasil daripada suatu bangsa yang besar. Nah, Tozer mengatakan bahwa Tuhan memperbesar iman orang-orang yang setia. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, syarat apa yang harus kita miliki untuk kita bisa mendengar atau menerima jawaban Tuhan? Kita harus memiliki relationship atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menerima atau kita mendapatkan hubungan yang dekat dengan Tuhan? Ya, kita setiap pagi harus bersaat teduh. Setiap pagi kita harus mencari wajah Tuhan. Setiap pagi kita harus membaca firman Tuhan. Ya. Setiap pagi kita harus mengandalkan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus berdoa. Ya. Harus banyak-banyak berdoa. Ya. Kita harus memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Di masa persiapan atau penantian ini, seringkali kita melihat bahwa oh iya Tuhan membela kita. Oh iya Tuhan melindungi kita. Oh Tuhan, iya Tuhan memberikan jawaban atas setiap jawaban atas setiap doa-doa kita. Ya. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Nah, melalui hubungan inilah kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kita juga semakin peka, karena firman Tuhan katakan setiap pagi Tuhan akan mempertajam pendengaran setiap kita. Jadi yuk, kalau kita mau mendengarkan jawaban Tuhan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada setiap kita. Tuhan sendiri yang akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kita. Kemana kita harus melangkah, ke kiri atau ke kanan, maju apa mundur, tunggu atau bergerak gitu. Ya, karena tuntunan Tuhan itu clear seperti yang sebelumnya. Bangsa Israel dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Begitu juga kita saat ini dituntun oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam setiap kita. Ya. Jadi sangat clear sekali apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dan bangunlah hubungan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita benar-benar mengerti apa yang menjadi arahan Tuhan. Nah, rahasia yang besar tidak dijelaskan kepada orang yang baru dikenal, pasti itu, ya. Melainkan kepada sahabat dekat. Nggak mungkin kita punya rahasia besar kita sampaikan kepada orang yang baru ketemu, betul nggak? Pasti kita sampaikan kepada orang yang terdekat dengan kita, yang kita anggap dia bisa dipercaya, yang kita anggap bahwa dia adalah saudara dekat kita, sahabat dekat kita. Ya. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberitahukan rahasianya yang besar kepada orang yang belum memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya seolah-olah kita ini kok didiamkan oleh Tuhan, tidak dijawab doa-doa kita. Artinya kita yang harus introspeksi diri. Kita harus semakin mencari wajah Tuhan. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar menyatakan dirinya kepada setiap kita. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi jika kita menjadi sahabat dekat Tuhan Yesus, kita akan menerima pewahyuan dan penjelasan atas perjalanan hidup kita. Amin. Ini slide yang selanjutnya, Charles Stanley mengatakan, semakin dekat hubunganmu dengan Tuhan, semakin jelas suaranya secara otomatis. Ya. Kalau kita semakin dekat memiliki hubungan dengan Tuhan, maka perkataannya semakin clear, perkataannya semakin jelas. Ya. Saya ingin membacakan bersama-sama slide yang terakhir ya. Saya undang juga pemusik WL singer untuk maju ke depan. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan melangkahlah dalam ketaatan kepada firman-Nya. Pada waktunya Allah akan memberikan penjelasan kepada kita. Belum kompak, saya ajak sekali lagi kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan melangkahlah dalam ketaatan kepada firman-Nya. Pada waktunya Allah akan memberikan penjelasan kepada kita. Amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya, ada satu ilustrasi yang akan disampaikan. Bapak Ibu boleh lihat ke depan. Ini adalah kertas putih, polos, dan kertas yang mulus. Tuhan ingin mempromosikan kertas ini. Tuhan ingin mengangkat dia untuk naik tinggi ya. Tuhan ingin membawa dia lebih lagi. Tapi pada saat Tuhan membawa naik, dia belum mampu. Tuhan ingin mempromosikan, dia tetap tidak mampu. Dia lunglai, dia letoy, dia letih, dia lelah. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berdiri pada saat
Tuhan promosikan, tidak lunglai lagi, maka dia harus masuk di dalam masa persiapan. Dia harus mau ditekan, dia harus mau diremukkan, dia harus mau diproses oleh Tuhan. Bahkan dia harus mau dibawa ke titik yang paling bawah. Seperti yang tadi dikatakan, dibawa ke lembah-lembah yang paling dalam, supaya bisa dipersiapkan untuk naik ke gunung yang tinggi. Pada saat dia dibawa, dia merasa, Tuhan di mana? Kok saya ditinggalkan sendirian? Tuhan kok nggak menjawab, padahal Tuhan ada di dekatnya. Tapi Tuhan ingin supaya dia masuk di dalam masa persiapan atau masa penantian, sampai dia ini benar-benar berserah total kepada Tuhan, mengandalkan seluruhnya kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan kepintarannya, tidak lagi mengandalkan kekayaannya. Pada waktunya Tuhan angkat dia. Lalu satu persatu pintu dibuka. Satu persatu semua pintu dibuka oleh Tuhan. Sampai semuanya terbuka. Kelihatannya dia remuk, kelihatannya dia hancur, kelihatannya dia jelek. Tapi pada saat Tuhan promosikan, dia bisa berdiri. Dan inilah gambaran daripada jemaat GBI WTC yang mau masuk di dalam prosesnya Tuhan, yang mau masuk dalam persiapannya Tuhan, yang mau masuk dalam penantiannya Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini hanya diperuntukkan kepada kita yang sudah dibaptis dan yang sudah di atas 12 tahun. Anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Namun kalau ada yang belum dibaptis tapi sudah di atas 12 tahun dan percaya, boleh mengambil perjamuan kudus. Apakah semua sudah menerima anggur dan roti? Kalau belum, boleh mengangkat tangan, nanti ada pengerja yang akan melayani. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapa, ini kami hamba-Mu. Kami mohon perkenanan Tuhan untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Terus selidiki hati kami. Terus selidiki Tuhan. Dan ampuni dosa-dosa kami. Kami mohon perkenanan untuk menerima tubuh dan darah-Mu sebagai pengingat bagi kami bahwa kami sudah diselamatkan melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah atas setiap kami. Kami sudah dikuduskan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Dan kami sudah mendapatkan perkenanan yang dari Mana. Terus pimpin kami, berikan kekuatan kepada
kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap menyambut perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat kedua tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau yang terus bekerja berkarya atas setiap umat-Mu di tempat ini. Allah Roh Kudus yang lebih lagi menjelaskan kepada setiap kami Tuhan. Apa yang tadinya kami tidak tahu, sekarang kami tahu Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Kami mau Tuhan dengan sabar menantikan waktunya Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau memperbesar kapasitas kami. Kami mau memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau semakin hari semakin didewasakan kerohanian kami, sehingga kami bisa semakin clear untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah ya Allah kami yang hidup di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan.